Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Ibu Dr. Silvana Syah, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Probabilitas, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas mata kuliah Statistika Probabilitas. Perkenalkan, nama saya Maria Malika Redana dengan NIM 25040101031 bersama rekan saya. Dengan saya Adam Raffi Firdaus dengan NIM 250401010093. Oke, pada Berikut bisa kesempatan ini kami akan membahas penerapan berbagai konsep statistik mulai dari distribusi probabilitas, pengujian hipotesis, interval kepercayaan, hingga analisis korelasi dan regresi melalui studi kasus yang relevan dengan dunia kerja dan bisnis. Kami mohon bimbingan dan masukan dari Ibu Dr. Silvana Syah apabila terdapat kekurangan dalam presentasi kami. Baik, langsung saja kami mulai. Ringkasan materi. Sebelum masuk ke pembahasan detail, izinkan kami memberikan gambaran umum materi yang akan kami sampaikan. Ada 4 bagian besar. Pertama, distribusi probabilitas yang mencakup distribusi binomial, Poisson, normal, dan C kuadrat. Kedua, pengujian statistik, yaitu uji T, uji F, dan interval kepercayaan. Yang ketiga, pengujian hipotesis, membahas metodologi dan penerapan secara praktis. Dan keempat, analisis hubungan, yaitu korelasi dan regresi linear. Kami akan membawakan masing-masing bagian ini dengan studi kasus nyata supaya lebih mudah dipahami. Mari kita mulai dari yang pertama. Distribusi binomial, pengujian software. Studi kasus pertama adalah tentang distribusi binomial. Kami terapkan pada kasus pengujian software. Bayangkan ada 10 modul software yang akan diuji, dan setiap modul memiliki tingkat keberhasilan 80%. Pertanyaannya, berapa pejuang paling sedikit dari 8 dari 10 modul tersebut berhasil lolos uji? Setelah dihitung menggunakan distribusi binomial, diperoleh hasil Px lebih dari 8, lebih dari sama dengan 8, sama dengan 67,78%. Artinya ada peluang diperoleh hasil diperoleh ada peluang sekitar 60% bahwa minimal 8 modul akan berhasil dalam pengujian ini. Dari hasil ini kami menyimpulkan bahwa tingkat keberhasilan pengujian software cukup tinggi dan dapat diandalkan. Sebuah indikasi bahwa proses pengembangan software di perusahaan tersebut sudah berjalan dengan baik. Distribusi Poisson, kunjungan website. Selanjutnya kita masuk ke distribusi Poisson yang cocok digunakan untuk menghitung peluang kejadian yang terjadi dalam interval waktu tertentu. Studi kasusnya, sebuah website menerima rata-rata 10 kunjungan per menit. Pertanyaannya, berapa peluang website tersebut menerima tepat 15 kunjungan dalam 1 menit? Menggunakan rumus distribusi Poisson, dengan rata-rata 10 diperoleh hasil Px sama dengan 15, sama dengan 3,47%. Artinya, peluang untuk menerima tepat 15 kunjungan dalam 1 menit itu relatif kecil. Ini masuk akal, karena rata-ratanya adalah 10 kunjungan. Jadi angka yang jauh dari rata-rata seperti 15 memang punya peluang yang lebih rendah untuk terjadi. Selanjutnya, distribusi normal. Distribusi normal, waktu pengembangan modul. Kasus ketiga menggunakan distribusi normal, salah satu distribusi yang paling sering dijumpai dalam statistik karena bentuknya yang simetris seperti lonceng. Di sini kami mengambil kasus waktu pengembangan modul software. Rata-rata waktu pengembangannya adalah 120 jam dengan sipangan baku sebesar 15 jam. Pertanyaannya, berapa peluang sebuah modul dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 110 jam?
Setelah dikonversi ke nilai Z dan dicari luas area di bawah kurva normal, diperoleh hasil Px kurang dari 110 sama dengan 25,14%. Dengan kata lain, sekitar 1 dari 4 modul dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu rata-rata. Informasi ini berguna bagi tim manajemen proyek untuk memperkirakan berapa banyak modul yang berpotensi selesai lebih cepat dari jadwal. Sekarang kita masuk ke uji Chi kuadrat. Preferensi software antar divisi. Kita masuk ke bagian pengujian statistik. Dimulai dengan uji Chi kuadrat. Uji ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategori. Pertanyaan penelitiannya, apakah ada hubungan antara divisi tempat karyawan bekerja dengan preferensi perangkat lunak yang mereka gunakan? Dari hasil perhitungan diperoleh, nilai X kuadrat hitung sebesar 16,20. Sedangkan X kuadrat tabel pada A 0,05 adalah 9,488 atau bisa dibulatkan jadi 9,49. Karena X kuadrat hitung 16,20 lebih besar dari X kuadrat tabel 9,488, maka H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara divisi dan preferensi software. Dengan kata lain, jenis software yang disukai karyawan cenderung berbeda tergantung divisi tempat mereka bekerja. Oke, selanjutnya dilanjut dengan saya terkait materi uji T dan uji F yang akan membahas pengujian sekaligus. Untuk uji T, kami menguji klaim bahwa produktivitas rata-rata karyawan lebih dari 80 unit per hari. Hasil pengujian menunjukkan T hitung sebesar 3,162, sedangkan T tabel sebesar 1,833. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka klaim tersebut terbukti produktivitas rata-rata karyawan memang lebih dari 80 unit per hari. Sementara untuk uji F, kami menguji apakah ada perbedaan varian biaya operasional dan departemen. Hasilnya, F hitung sebesar 1,60 dibandingkan F tabel sebesar 2,76. Karena F hitung lebih kecil dari F table, maka kesimpulannya tidak ada perbedaan signifikan. Pada varian biaya operasional antar departemen, biaya operasional relatif konsisten di semua departemen. Selanjutnya, masuk ke bagian interval kepercayaan. Studi kasus pertama membahas rata-rata gaji karyawan. Dari sampel 100 karyawan divisi pemasaran, diperoleh rata-rata gaji sampai sebesar 7.500.000. Dengan tingkat kepercayaan 95%, kami menghitung interval kepercayaannya dan diperoleh rentang 7.264.800 hingga 7.735.200. Artinya kami cukup yakin dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa rata-rata gaji seluruh karyawan di divisi pemasaran berada dalam rentang tersebut. Meskipun kita hanya mengambil sampel dari 100 orang saja. Selanjutnya, Baik. interval kepercayaan dan pengujian hipotesis, kepuasan pelanggan, dan return portofolio. Pada slide ini kami menggabungkan dua topik sekaligus. Pertama mengenai proporsi kepuasan pelanggan. Dari 500 pelanggan yang disurvei, 300 diantaranya menyatakan puas atau setara 60%. Interval kepercayaan 95% untuk proporsi ini berada di rentang 55,71% sampai 64,29%. Kami juga membandingkan selisih proporsi antara kelompok A dan B dan diperoleh rentang selisih minus 11,70% hingga 1,70%. Karena rentang ini melewati angka 0, kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan signifikan antara proporsi kepuasan kelompok A dan B. Topik kedua di slide ini adalah pengujian hipotesis terhadap return portofolio. Hipotesisnya, rata-rata return investasi adalah 8%,
8%, namun dari data yang ada diperoleh rata-rata sampel sebesar 11%. Dengan simpangan baku S 7% dan jumlah sampel N 100. Hasil pengujian menunjukkan Z hitung sebesar 4,286, jauh lebih besar dari Z tabel sebesar 1,96. Karena Z hitung jauh melebihi Z table, maka kami menyimpulkan bahwa rata-rata return portofolio telah berubah secara signifikan dari asumsi awal sebesar 8%, return aktualnya cenderung lebih tinggi. Selanjutnya, analisis korelasi pelatihan versus kinerja. Beralih ke bagian analisis hubungan, dimulai dengan analisis korelasi. Kami ingin melihat hubungan antara dua variabel X, yaitu jam pelatihan kepemimpinan yang diikuti karyawan, dan variabel Y, yang yaitu di tingkat kinerja karyawan. Hasil perhitungan menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,985. Nilai ini menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara kedua variabel. Artinya, semakin tinggi jam pelatihan kepemimpinan yang diikuti seorang karyawan, semakin tinggi pula tingkat kinerjanya. Ini menjadi indikasi kuat bahwa investasi pada pelatihan kepemimpinan cukup berdampak terhadap performa karyawan. Selanjutnya, analisis regresi R&D versus pendapatan. Masih berkaitan dengan analisis hubungan sekarang, maaf Mas, dengan pendapatan perusahaan, model. 3. Ya, boleh lanjut, Mas. Selanjutnya, analisis regresi R&D versus pendapatan. Masih berkaitan dengan analisis hubungan, sekarang kami masuk ke analisis regresi linear. Kali ini menguji hubungan antara anggaran R&D, penelitian dan pengembangan dengan pendapatan perusahaan. Model regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 4,736 tambah 0,051 X, di mana X adalah anggaran R&D dan Y adalah pendapatan. Interpretasi dari slope atau koefisien 0,051 ini adalah setiap penambahan $1.000 anggaran R&D diperkirakan akan meningkatkan pendapatan sebesar $51.000. Sebagai contoh penerapan, jika anggaran R&D sebesar $200.000, maka pendapatan diprediksi mencapai 14,936 juta dolar. Dari hasil ini, kami menyimpulkan bahwa kenaikan anggaran R&D terbukti berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan, sehingga investasi di bidang penelitian dan pengembangan bisa menjadi strategi yang menguntungkan dalam jangka panjang. Slide terakhir, yaitu penutupnya. Slide selanjutnya, Mas. Ini udah, Mas. Yang 12 kan? Ya, sebagai penutup, mari kita rangkum kembali seluruh hasil analisis yang telah kami bahas hari ini. Pada bagian distribusi probabilitas, kita melihat peluang binominal sebesar 67,78%, Poisson sebesar 3,47%, dan normal sebesar 25,14%. Pada bagian pengujian statistik, kita membahas uji C kuadrat, uji T, uji F, dan interval kepercayaan 95% pada beberapa kasus. Dan pada bagian analisis hubungan, kita menemukan korelasi yang sangat kuat sebesar 0,985 antara jam pelatihan dan kinerja karyawan, serta model regresi antara R&D dan pendapatan. Melalui seluruh studi kasus ini, kami berharap dapat menunjukkan bagaimana konsep-konsep statistik yang kita pelajari di kelas benar-benar dapat diterapkan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam dunia bisnis dan manajemen. Mulai dari pengujian software, prediksi kunjungan website, evaluasi kinerja karyawan, hingga strategi investasi R&D. Demikian presentasi dari kami, kelompok 1 dengan Mas Amar Malik Amare Aradana, ya, dan dan saya Adam Rafli Firdaus dan juga Mas Agung Gunawan. Terima kasih atas presentasi hari ini. Mohon bimbingannya, Bu. ya, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah pahaman dalam materi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.